Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Novika Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 3 Bendosari, Kabupaten Kendal. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pertama, disiplin positif, yaitu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada murid dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Fokus pada disiplin internal atau diri yang memungkinkan murid mampu mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia. 1. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Motivasi karena ingin menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3. Posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Posisi kontrol guru ada tentang ilusi kontrol dan kenyataannya. Ilusi kontrol, guru dapat mengontrol murid, tapi kenyataannya murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Ilusi kontrol berikutnya, semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Ilusi kontrol, kritik, dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Tapi kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ilusi kontrol, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya, orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Pada posisi kontrol ini, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti "kamu salah terus", "selalu pasti kamu yang terakhir", "patuhi aturannya ya, awas kalau salah". Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, seperti "Ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu?" Posisi kontrol teman.
Pada posisi kontrol ini, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, "Ayo belajarlah, demi Bapak." "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu maafkan dan bantu bereskan ya." Posisi kontrol berikutnya yaitu pemantau. Pada posisi kontrol ini, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya? Posisi kontrol berikutnya yaitu manajer. Diharapkan kita sebagai seorang guru berada pada posisi kontrol ini. Pada posisi ini, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, "Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini?" Inti yang berikutnya yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah maupun di kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas, tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan tahap ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, adapun kalimatnya seperti, "Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini." Kemudian, pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya yaitu, "Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?" Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, contoh kalimatnya adalah, "Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Kelima, konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi akan mewujudkan budaya positif. Adapun keterkaitan budaya positif dengan modul-modul sebelumnya. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya belajar tentang tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Atau lebih kita kenal dengan pembelajaran yang berpihak pada anak. Ini dapat terrealisasi dengan adanya ekosistem sekolah yang baik atau yang memiliki budaya positif. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud apabila nilai dan peran guru penggerak diimplementasikan dengan baik. Sehingga jika nilai dan peran guru penggerak terimplementasi dengan baik, akan mewujudkan lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembangnya murid secara optimal. Hal ini juga membutuhkan kolaborasi yang kondusif antara para stakeholders atau para pemangku kepentingan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Setiap guru
kemampuan maupun karakter murid-muridnya. Harapan terhadap lingkungan sekolahnya. Harapan dan tujuan guru pastilah menginginkan muridnya menjadi manusia yang berkompeten dan berkarakter positif, atau yang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya prakarsa perubahan menuju budaya positif yang berfokus pada kolaborasi dan aset yang dimiliki untuk mendukung tumbuh kembangnya murid. Refleksi. Pada tahap refleksi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut perlu dipahami dan tertanam dalam jiwa, diwujudkan dalam tindakan nyata, dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan. Ketika mempelajari motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru, saya merasa ada kekeliruan yang selama ini saya lakukan, seperti motivasi berupa penghargaan yang ternyata berdampak kurang baik pada murid. Di antaranya, penghargaan itu merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Sedangkan posisi kontrol guru juga beraneka ragam, dan saya sering berperan dalam posisi kontrol penghukum yang ternyata posisi kontrol yang kurang tepat untuk diterapkan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi. Banyak perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini. Pentingnya berada pada posisi kontrol manajer dan menerapkan strategi segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Saya juga menyadari tentang pentingnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau sekolah bersama warga sekolah atau kelas. Motivasi internal sangat penting diwujudkan dalam diri murid. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman ketika menangani murid yang terlambat datang ke sekolah, saya menggunakan strategi segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahap atau langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada juga permasalahan ketika terjadi perselisihan antara 2 murid di dalam kelas. Saya menerapkan segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah bahagia ketika murid berhasil menyelesaikan masalahnya dengan baik. Saya akan senantiasa berada pada posisi manajer untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Berkolaborasi bersama warga sekolah untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu adanya keyakinan kelas yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, dan mulai terwujudnya motivasi internal dalam murid untuk bersama-sama menciptakan budaya positif. Hal yang perlu dirubah adalah dari posisi kontrol guru yang sering saya lakukan adalah penghukum, menjadi posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai
Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol guru sebelum mempelajari modul 1.4 ini yang sering saya aplikasikan ternyata adalah penghukum. Saat itu perasaan saya bingung dan merasa bersalah karena tidak efektif dalam menanamkan disiplin positif pada murid serta malah membuat murid tidak percaya diri. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi kontrol manager dalam menyelesaikan masalah murid. Saya mulai memahami dan berdialog terbuka bersama murid untuk bersama-sama menyelesaikan masalah mereka agar mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat tanya, mengapa kamu melakukan hal ini? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Lain yang perlu dipelajari, kolaborasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan. Tidak hanya lingkungan sekolah, tapi lingkungan keluarga maupun masyarakat harus turut berupaya menciptakan budaya positif agar pembentukan karakter positif pada murid lebih optimal. Demikianlah pemaparan modul 1.4 koneksi antar materi tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.